Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 12 Kebunmas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita tujukan ke Nabi akhir zaman, di mana akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas peluang waktunya sehingga Bapak Ibu bersedia hadir di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja saya izin berdiri Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini kaitannya dalam rangka program saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, angkatan 9 memang. Nanti ketika Bapak Ibu guru di sini mengikuti guru penggerak, sama nanti akan juga mengadakan kegiatan diseminasi seperti ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas budaya positif di sekolah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama dulu pahami apa budaya positif. Ada yang sudah tahu apa itu budaya positif di sekolah? Ada yang mau menyampaikan? Bisa pakai mic. Budaya positif. Ada yang sudah tahu? Silakan. Mungkin pemahaman awal apa itu budaya positif di sekolah. Tentunya saya rasa ketika kita amati, Bapak Ibu sudah pernah melakukan semua budaya positif. Mungkin belum tahu apa itu yang dinamakan budaya positif, tapi dalam prakteknya saya lihat Bapak Ibu sudah melakukan di sekolah. Jadi budaya positif di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita terapkan di sekolah. Nah, dalam budaya positif ini nanti ada konsep-konsep yang akan kita pelajari. Nanti ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, teori penghargaan, kemudian ada kebutuhan manusia, posisi guru, kemudian keyakinan kelas, dan juga restitusi. Nah, nanti setelah kita selesai pemaparan, nanti kita akan coba sama-sama untuk mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Bagian kita lanjut. Lihat nih Bapak Ibu dulu. Jadi yang pertama adalah pertanyaan pemantik supaya nanti Bapak Ibu semangat mengikuti diseminasi pada pertemuan kali ini. Tinggal dijawab setuju atau tidak setuju. Nah, nanti jawabannya ini kita refleksikan di akhir modul ini. Apakah jawaban kita sudah sesuai dengan budaya positif di sekolah atau belum? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Simpan aja jawabannya. Boleh. Jadi di sini tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. Ini menurut pandangan Bapak Ibu guru semua. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, jawabannya berarti setuju semua. Coba nanti kita sandingkan dengan modul budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, apakah makna disiplin? Bapak Ibu tentunya sudah menerapkan disiplin di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa makna dari disiplin? Ada yang mau menanggapi? Boleh silakan. Kita interaktif aja di sini.
Jadi kalau menurut pribadi saya, kebanyakan kita mengaitkan disiplin itu dengan tepat waktu dan apalagi mengikuti peraturan itu kan. Berarti kaitannya dengan membuat orang agar patuh terhadap sesuatu kan. Tapi makna disiplin dalam budaya positif sekolah itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami. Coba kita lihat di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kan jauh sekali dengan pemahaman yang kita pahami selama ini kan, kita artikan bahwa disiplin itu berarti perilaku untuk mematukan orang lain. Padahal di sini artinya disiplin itu belajar. Ini dari zaman dulu di Yunani kan ada Socrates dan Plato. Nah di sini kaitannya disiplin positif adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin positif adalah tadi membuat orang menggali potensi. Jadi dia ada motivasi dalam dirinya, bukan motivasi dari luar. Itu yang dimaksud disiplin positif di sini, bukan berarti perbuatan untuk membuat orang lain menjadi patuh, tapi bagaimana menggali potensi. Kalau di sekolah berarti potensi murid kita supaya dia menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia punya dan apa dia hargai. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Bapak Ibu dulu bisa dibaca di sini. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan universal ini dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa di sana elemennya? 5 atau 6? Ada 6 Bapak Ibu guru. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Tadi yang saya sampaikan di awal, nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita yakini yang ada dalam diri kita yang bisa memotivasi kita untuk mencapai suatu tujuan. Di situ. Selanjutnya ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti ketika kita belajar ini bisa juga kita refleksikan dengan pertanyaan pemateri tadi. Apa yang sudah Bapak Ibu jawab nanti bisa kita sandingkan dengan materi di bawahnya. Yang pertama, teori perilaku manusia. Jadi menurut teori perilaku manusia di sini ada 3. Yang 2 itu merupakan motivasi dari luar dan yang 1 motivasi dari dalam diri manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa dia datang tepat waktu tadi? Karena dia menghindari untuk dihukum. Makanya motivasinya dari luar. Kira-kira misalkan kita buat peraturan, anak-anak ketika datang terlambat kita kasih uang, itu otomatis dia kan datang terlambat semua kan? Seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasinya juga eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya misalkan kita buat di sekolah yang dapat juara, kita kasih hadiah. Nah, tentunya itu kan nanti anak mau belajar ketika dia dapat hadiah, karena motivasinya ini untuk mendapatkan imbalan. Ketika tidak ada imbalan, maka dia tidak akan mau untuk belajar atau mau meraih tujuan yang dikehendaki. Ini juga masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang ketiga baru motivasi internal untuk menghargai
diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ini benar-benar dari dalam diri kita, tidak terpengaruh oleh motivasi dari luar. Apa bedanya motivasi dari luar dengan dari dalam? Ketika motivasi dari luar itu akan bertahan sebentar, tapi lain ketika motivasi ada dalam diri kita. Karena itu dalam pribadi maka dia akan lebih berusaha akan lebih daripada motivasi yang eksternal. Selanjutnya, nah ini tadi terkait dengan soal pemantik, apakah dengan pemberian penghargaan akan meningkatkan motivasi dari yang pada pemantiknya? Di sini dalam konsep budaya positif itu penghargaan bisa dikaitkan juga dengan hukuman. Kira-kira kenapa penghargaan bisa dikaitkan dengan hukuman? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Karena kadang ketika kita memberi penghargaan, ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Makanya di situ nanti bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi contohnya ketika kita di kelas, anak yang dapat juara biasa kita beri hadiah. Nanti ketika ada anak-anak yang tidak pernah dapat juara, apa yang akan terjadi? Mungkin dengan artinya mereka merasa tidak diperhatikan atau mereka merasa dicuekin, nanti akan berdampak negatif bagi tadi anak yang tidak pernah mendapat penghargaan. Karena kita hanya fokus ke anak-anak yang mendapat penghargaan saja. Yang kedua, penghargaan menghukum, tadi katanya menghukum bagi orang-orang yang tidak mendapat penghargaan. Mereka merasa tidak dihargai. Ketiga, penghargaan tidak efektif. Keempat, penghargaan merusak hubungan. Misalkan tadi anak yang dapat juara dengan anak yang tidak dapat juara, itu kan nanti bisa merusak hubungan. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan menurunkan kualitas dan juga penghargaan mematikan kreativitas. Jadi menurut teori budaya positif, penghargaan itu cenderung tidak sesuai. Jadi kita sebagai guru diharapkan di sekolah untuk mengurangi memberikan penghargaan. Nanti ada caranya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak memberi penghargaan? Karena tadi dampak dari penghargaan kita sudah tahu cenderung ke arah negatif dan memberikan motivasi eksternal. Jadi motivasinya dari luar, sehingga dia tidak akan bertahan lama. Ketika kita tidak memberikan, maka anak juga tidak akan mau mengerjakan atau belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak memberi penghargaan berupa benda atau apapun? Nah, kita bisa menggunakan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita bisa memberikan apresiasi kepada murid-murid kita. Nah, ini adalah contoh pemberian apresiasi. Jadi ada pembukanya, kemudian ada nilai kebajikannya, kemudian ada situasinya. Kadang kita ketika memberi apresiasi kepada murid kita, kita cuma bilang kamu pintar, kamu bagus, kamu pandai, itu aja kan. Tapi di sini ada yang lebih kompleks. Jadi ada pembukaan, kemudian ada nilai kebajikan yang akan kita sampaikan kepada anak. Dan yang terakhir ada situasinya pada saat apa. Kita ambil contoh nomor 1. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di situ ada satu rangkaian. Jadi siswa juga tahu pada posisi mana mereka diberikan apresiasi, dan teman-teman lain yang mendengarkan juga dia akan tahu kan, oh pada posisi ini. Jadi
tidak digeneralkan untuk apresiasi. Jadi ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Itu adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Selanjutnya ada restitusi. Dari dalam konsep budaya positif ada namanya restitusi. Ada yang sudah pernah dengar Bapak Ibu terkait restitusi? Belum ya. Jadi bahasa gampangnya restitusi itu ganti rugi. Apa yang diganti rugi? Nah, itu kan bahasa mudahnya. Tapi kalau menurut budaya positif, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah proses kolaborasi antara guru dengan murid untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh murid. Misalkan kita mengajar di kelas, tentunya kan banyak sekali masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Ada yang saling ejek, ada yang suka tidur di kelas, ada yang misalkan ulangan suka mencontek. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Nah, kita menggunakan cara yang namanya restitusi. Nanti akan kita bahas lagi di modul selanjutnya. Selanjutnya adalah konsep pada budaya positif kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia? Ini terkait tadi dengan penyelesaian masalah siswa. Nah, kita ketahui dulu ada berapa kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 ya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kita bahas satu persatu. Kira-kira apa contohnya terhadap murid kita ya? Kebutuhan dasar yang berkaitan dengan bertahan hidup. Contohnya apa? Kalau bertahan hidup kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Betul sekali, makannya. Kita tahu di sekolah kita banyak anak-anak itu tidak sarapan ketika pagi. Bagaimana ketika kebutuhan dasarnya aja tidak terpenuhi, bisa belajar dengan baik kan? Susah sekali itu karena makan aja belum mereka. Bagaimana bisa untuk diajak belajar yang menyenangkan, akan susah sulit. Selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa kira-kira kalau di sekolah kita? Contohnya rasa dekatnya guru sama murid. Iya betul Pak Saka. Jadi itu kan ketika ada murid dekat dengan guru, suka mengajak ngobrol, itu kan itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dengan guru sama guru aja. Boleh juga guru. Terus yang ketiga ada penguasaan. Contohnya apa yang penguasaan? Kalau di sekolah kita. Nah, kalau terkait kebutuhan dasar. Penguasaan itu seperti hak milik. Iya, betul kan, seperti hak milik itu adalah contoh penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Contohnya apa? Kebutuhan dasar kesenangan. Contoh pada murid-murid kita di sekolah. Nah, susah. Misalkan anak-anak tertawa di kelas, itu kan contoh dia memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Kebebasan. Coba. Kalau saya amati ketika sering anak itu berlarian ke sana kemari, keluar masuk kelas, itu adalah contoh nilai kebebasan yang coba mereka akan penuhi. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ketika nilai-nilai kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka akan sulit kita akan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Karena dasarnya belum terpenuhi. Beda kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota kan. Ketika mereka dari keluarga ekonomi menengah ke atas, fasilitas di rumah sudah tercukupi, kebutuhan dasar mereka di rumah sudah tercukupi. Ketika di sekolah, mereka enjoy untuk belajar. Sedangkan kita sekolah di daerah pinggiran, daerah terpencil, ekonomi juga menengah ke bawah, banyak yang golongan rentan miskin kan di sana. Bagaimana kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan baik? Tentunya kan ini menjadi masalah.
nanti dari kebutuhan dasar ini kita bisa gunakan untuk proses penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah kita. Selanjutnya, keyakinan kelas ini adalah konsep budaya positif yang berapa nih? Ketiga ya kalau nggak keempat, keyakinan kelas. Nanti setelah ini kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu kan kepercayaan. Kalau keyakinan kelas itu kita percaya sama satu kelas itu. Percaya dengan satu kelas. Apa yang dipercaya di kelas itu berarti betul Pak Sekar? Apa yang kita percaya di kelas itu? Tadi kalau kita balik ke pertama, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita mempercayai nilai-nilai yang sudah kita buat bersama di kelas untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, selanjutnya, mengapa tidak mengatur peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi kaitannya dengan motivasi. Kalau peraturan kelas itu lebih ke arah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan keyakinan kelas itu motivasinya dari dalam. Nah, inilah yang akan kita coba terapkan di sekolah kita agar bisa menumbuhkan motivasi dari dalam murid-murid kita, sehingga nanti bisa mencapai tujuan sesuai dengan apa yang murid-murid kita hargai. Jadi bisa bertahan lama nanti motivasinya, dorongannya bisa bertahan lama. Nah, nanti akan kita praktekkan, tapi sebelum praktek, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang A atau yang B? Bisa nanti pakai mic biar keras suaranya yang mau menjawab. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas, A atau B? Alasannya kenapa? Yang A itu kayaknya peraturan kelas, yang B itu keyakinan kelas. Soalnya dari kata jangan membuat di sini aja itu kan itu peraturan kelas itu kalau menurut saya itu peraturan yang dimana itu dikerjakan satu arah. Ya, contohnya kayak saya bikin peraturan untuk siswa saya dan itu tanpa sepengetahuan siswa dia harus menyetujui apa peraturan tersebut. Sementara kalau masalah keyakinan kelas ini kalau menurut saya ini dua arah. Dua arah artinya saya membuat peraturan dan muridnya pun setuju akan peraturan itu. Jadi kalau A itu saya rasa itu peraturan kelas karena seperti kamu membuat musik belum tentu siswa itu mau untuk mengikuti peraturan itu. Kalau contoh seperti yang bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, berarti dia sudah ikut menyetujui kalau dia akan piket dengan itu. Menurut saya. Luar biasa sekali Pak Sakar. Jadi tepat sekali ya apa yang disampaikan Pak Sakar. Untuk A itu peraturan, yang B keyakinan kelas. Jadi apa yang disampaikan Pak Sakar tepat. Jadi memang seperti itu ya. Kalau peraturan kebanyakan kita buat sendiri kan. Guru yang buat kita paksakan ke murid pokoknya harus diikuti. Kalau tidak kita akan berikan hukuman atau sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas berbeda. Kita buat bersama dengan murid, sehingga murid juga merasa ada bagian di situ, ada nilai-nilai kebajikan juga yang dimasukkan dalam keyakinan kelas. Contohnya di situ kan bertanggung jawab, jujur, bersikap tenang, sopan, saling tolong-menolong, hidup rukun. Itu adalah contoh nilai kebajikan. Yang nanti apabila itu berhasil kita terapkan di sekolah, ketika anak-anak sudah terjun ke masyarakat, tentunya nilai-nilai ini akan sangat berguna kan di kehidupan bermasyarakat. Lanjut. Nah, nanti dalam penyusunan keyakinan kelas di sini ada bantuan tabel T dan tabel Y. Jadi untuk membantu kita menyusun kira-kira nilai-nilai keyakinan kelas apa yang akan kita masukkan di dalam sekolah kita. Nah, contohnya di sini adalah nilai
keyakinan kelas yang pertama hormat. Nah itu pada tabel D itu dibuat seperti huruf Y, kemudian di sana kita tulis terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ketika nilai hormat itu terlihat seperti apa di mulut kita, kemudian terdengar seperti apa di mulut kita, kemudian bagaimana perilaku mulut kita. Nah itu adalah cara kita untuk memudahkan dalam menyusun keyakinan kelas. Kemudian dalam tabel T itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya tadi nilai hormat. Hormat itu tampak seperti apa? Contohnya di sini kan datang tepat waktu. Tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Jadi misalnya kita di sekolah melihat murid kita 100% datang tepat waktu, berarti murid-murid kita sudah meyakini nilai hormat. Seperti itu. Itu yang kedua caranya. Nah nanti akan kita buat bersama. Kemudian nilai atau konsep pada budaya positif selanjutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Karena Bapak Ibu dengar nih posisi kontrol sebagai guru? Belum. Nah, coba nanti akan kita baca satu-satu. Ada di posisi mana? Nanti jawab jujur ya. Ada di posisi mana? Kalau posisi saya dulu di penghukum dan pemantau. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan baca kira-kira ada di posisi mana diri kita terkait kontrol sebagai guru. Nah, bisa Bapak Ibu baca yang warna merah dulu itu. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Saya banget itu. Nah, rata-rata kita semua sebagai penghukum, kita pernah menghukum murid kita. Yakin itu saya, termasuk saya juga pernah menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dia guru yang suka berceramah dan suka istilahnya apa ya? Bisa dikatakan menyindir murid. Misalkan ada murid yang berisik di kelas, gitu kan? Pak Guru kecewa, kenapa kamu berisik? Pak Guru sudah capek-capek mengajar kamu berisik. Nah itu kan ada kata-kata kecewa. Nah itu dimaksud membuat merasa bersalah. Misalkan ada anak-anak tiap hari sini pakai sepatu hitam atau pakai topi dan dasi, dia tidak pakai topi dan dasi, kemudian kita ceramahi, kamu ini hari Senin sudah tahu upacara, nggak mau pakai topi, nggak mau pakai dasi, apa kerjaanmu? Nah itu kan nanti anak-anak juga akan menjadi merasa bersalah. Itu nanti akan menyebabkan identitas gagal. Anak-anak bisa menjadi hilang kepercayaan dirinya gara-gara kita hukum, gara-gara kita buat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita membuat alasan-alasan dengan murid kita. Jadi kita seperti teman, sama seperti kita ngobrol ini kan dengan teman. Bagaimana kita ngobrol dengan murid kita? Misalkan sedang di kelas, kita sedang kegiatan diskusi. Nah nanti kita ngobrol dengan murid kita kan, misalkan Tiara, ayo bantu Pak Guru. Nanti Pak Guru dibantu kepala sekolah dulu kalau tugas ini tidak selesai. Nah itu adalah contoh sebagai posisi guru sebagai teman. Nah di situ nanti kan ada di bawah dampak pada murid. Kemudian yang keempat ada pemantau. Kalau pemantau dia lebih tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Misalkan datang jam 7, anak ketika datang jam 7.15 dia akan dipanggil, dia akan dikasih tahu, ini loh peraturannya, murid paling lambat datang pukul 7.00. Kenapa kamu datang pukul 7.05? Apa konsekuensi bagi kamu kalau kamu terlambat? Nah, itu adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ini yang paling susah. Tapi ini yang diharapkan dari modul budaya positif ini.
agar kita semua di sini guru-guru SD Negeri 12 bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer itu mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Contohnya tadi misalkan ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Misalkan kita tanya, kenapa anak-anak datang pukul 7:30? Oh misalkan, saya bangun kesiangan Pak Guru. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena saya nonton HP Pak Guru. Nah, bisa jadi bagaimana solusi supaya kamu tidak bangun kesiangan? Terus kan akan dimulai dari kapan perubahan ini? Nah itu yang dimaksud manajer. Jadi di sini kita tidak ada unsur memarahi, memaki-maki atau menghukum anak. Jadi pada modul budaya positif ini kita tidak dianjurkan untuk menghukum anak dalam bentuk apapun karena posisi kita sebagai manajer tadi. Jadi mari kita rubah tadi yang posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita rubah menjadi manajer. Memang kita berubah ini tidak bisa dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, nggak bisa ini kan. Ini butuh waktu lama. Tapi mari kita nanti perlahan-lahan untuk merubah supaya bisa berubah menjadi posisi kontrol dulu sebagai manajer sehingga budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir sebelum kita nanti praktek ke keyakinan kelas ada namanya segitiga restitusi. Tadi kita sudah tahu kan restitusi adalah proses kolaborasi antara guru dengan murid untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Caranya bagaimana? Di sini sudah dibuatkan langkah-langkahnya. Ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita contoh, misalkan di sekolah kita, di kelas 6 ada 2 anak laki-laki yang berantem. Tentunya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan panggil dulu kan ke ruang guru. Kita akan tenangkan. Itu bisa masuk ke tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu masih menggebu-gebu, masih egonya masih tinggi, tentunya ketika kita sampaikan hal baik pun pasti akan mental. Tapi lain ketika anak itu sudah stabil identitasnya, sudah tenang, maka akan bisa kita ajak bicara, ajak mencari solusi. Nah, dalam menstabilkan identitas di sana ada kata-kata kunci ada di bawah itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Misalkan ada tadi 2 anak yang berantem, 1 kita panggil di sana. Tadi terus kemudian kita tanya, kenapa kamu berantem? Ketika sudah tahu kita sampaikan, oh iya Pak Guru tahu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan identitas, nanti ada validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Tadi ketika kita balik ke teori kebutuhan manusia, kebutuhan apa yang sebenarnya mereka ingin capai? Tentunya anak-anak dilakukan banyak sekali kebutuhan mereka kan. Ketika mereka berantem itu kebutuhan apa sih yang sebenarnya mereka sedang ingin cari? Nah, nanti divalidasi kebutuhan. Di sini juga ada kata-kata kuncinya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah kata-kata kunci dalam validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, ketika kita sudah tahu alasannya mengapa anak ini berkali, kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini kan di sini berarti di kelas sudah ada keyakinan yang disepakati bersama. Tadi misalkan kita ambil contoh keyakinan kelasnya rasa hormat. Berarti ketika kita tanya ke anak yang berkelahi tadi, apakah perbuatan yang kamu lakukan tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, nanti anak-anak biar berpikir kan gitu.
oh belum Pak Guru, dari sekian nilai yang ada di kelas kita, mana nilai yang belum sesuai, misalkan saling menghormati Pak Guru. Nah, dan itu kan nanti kita bisa mengajak murid untuk mencari solusi. Kira-kira solusi apa yang bisa kamu ambil agar tidak berkelahi lagi. Nah, nanti di situ akan ada solusi yang keluar dari diri murid sendiri, bukan dari kita. Karena sebagian besar selama ini kita kan yang menentukan ketika ada berkelahi. Kenapa kamu berkelahi? Oh, kamu yang salah ini, kamu hukum, terus harus 10 kali. Sudah, minta maaf, pulang sana. Nah, tapi lain dengan restitusi. Dengan ini kita ajak anak itu supaya dia punya solusi agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bisa kembali diterima di kelompoknya dan punya karakter yang lebih kuat tentang nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Jadi dengan Bapak Ibu terkait budaya positif di sekolah. Jadi tadi ada konsep-konsep budaya positif. Semoga nanti kita bisa praktekkan, walaupun ini hal yang berat bagi sekolah kita kan, karena sekolah kita ada di pinggiran daerah yang akses lumayan sulit, tentunya akan berbeda dengan kalau kita terapkan di kota. Nah, selanjutnya kita akan membuat nanti keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi nanti bisa Bapak Ibu guru terapkan ketika ada masalah yang dihadapi oleh murid kita. Nah, baik Bapak Ibu guru sekalian, jadi ini akan saya tampilkan contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi ketika ada murid yang menghadapi masalah. Jadi kasus yang pertama terkait ada anak yang mengejek temannya. Jadi ada laporan ke sekolah, ke guru. Nah, dan ini seperti ini contoh penanganan kasusnya.
jika dihubungkan dengan perbuatan lain yang menghilangkan. Kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Sesuai. Menurut Naswa, nilai mana belum sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, sebenarnya kalau itu nilai sama yang tapi sudah itu jangan karena dengan secara kita kemudian kita melupakan keyakinan kelas yang kita selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Bagus. Selain itu ada lagi tidak? Apa? Pembuatan itu buat dalam uang kelas bisa menunjukkan contoh sawit mengacu berbeda. Baik, terima kasih. Jadi diskusikan diskusinya kita silakan untuk menentukan. Betul ya Bapak Ibu Guru, jadi contoh penerapan segitiga institusi di kelas. Jadi ketika ada permasalahan kita mencoba berperan sebagai manajer. Jadi bukan kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kalau kita sebagai penghukum, ketika ada anak mencontek, apa yang kita lakukan? Kita marahin, kita pukul, kita suruh bersihkan kamar mandi atau suruh push up. Nah, tapi ketika kita sebagai manajer, kita panggil, kita ajak berdialog. Kenapa? Sebabnya kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu? Kira-kira mau tidak untuk diperbaiki atau mau diubah? Bagaimana caranya? Kapan pelaksanaannya? Nah, itu adalah peran kita sebagai manajer. Dan diharapkan nanti ketika anak sudah punya motivasi dalam diri, itu akan kekal sehingga dorongannya akan terus ada untuk melakukan budaya positif baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembuatan keyakinan kelas? Cukup lanjut ya. Kita lanjut ke pembuatan keyakinan kelas. Jadi mungkin kita buat aja ini, kita buat meja bundar aja atau gitu seperti ini. Atau satu kelompok 2 orang. Boleh satu kelompok 2 orang ya. Silahkan. Ya nggak apa-apa. Nanti Pak Ketut sama Pak Abdani, Pak Ketut sama Gus. Pak, saya mau putih Pak. Saya mau sama putih. Sudah ya. Silahkan kelompoknya, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Saya akan bagikan dulu kertasnya. Jangan narkoba. Nanti yang kurang bisa ambil di sini. Jadi yang pertama, silahkan Bapak Ibu diskusikan tentang peraturan kelas. Bapak Ibu buat dulu. Boleh buat pada 5. Kira-kira peraturan di kelas Bapak Ibu itu akan seperti apa? Silahkan susun dulu. Nanti disampaikan. Jangan lupa. Mantap. Jangan bergerak. Di Anjani ada pulpennya tadi. Udah hilang. Ya. Jangan. Rugi berdarah. Enggak Pak, peraturan. Langkah pertama buat dulu peraturan
kelas. Ya. Bergerak. Misalkan tadi kan ada dilarang makan, dilarang minum, atau ada tempat waktu. Kira-kira peraturan kelas apa yang akan Bapak Ibu buat? Coba buat lima, kita coba buat Ujaran itu mana-mana. Dilarang berkelahi. Dilarang menghina. Tidak boleh menghina. Kalian dengar, bapak kalian jangan ikut-ikutan. Dilarang batuk di wajahnya. Dilarang saling pandang. Ya, Jangan ribut. Sore Pak Majid ribut Majid dilarang keraskan dilarang ngomong, dilarang melakukan tindakan pidana. jauh. sudah, Bapak Ibu, 5. Nanti yang sudah bisa siapa yang mau menyampaikan untuk 5 tadi? Dilarang, betul. Dilarang membawa HP. Kalian dapat Bebas, kan Bapak Ibu yang menyusun di kelasnya masing-masing. Sesuaikan juga dengan kelasnya kan. dilarang membawa gadget. 5. Dilarang menggunakan pakaian bebas. Kan kalau kita gitu Pak, pakai celana olahraga dia kemana? Coret. Ini kita proses menyusun. Harusnya ini kita praktekkan dengan murid kita, tapi karena kita di sini kita belajar sendiri dulu kan, nanti kalau sudah paham kita Terus kerjakan kan. kelas ini kan? Ya kayaknya Sudah, tunggu dulu. Kalau sudah peraturan sudah selesai, Boleh ngomongin satu Pak. dan bisa salah satu sampaikan peraturannya tuh. Pak Giri kita ambil ini. Pak Giri boleh sampaikan. baik, langsung saja Ya. dapat saya sampaikan kelompok Ini dari kelompok 1. dari kelompok 1 ya, untuk menyampaikan hasil diskusi terkait dengan peraturan kelas. Yang pertama, dilarang berkelahi. Kedua, tidak boleh menghina antar teman. Ketiga, jangan ribut. Keempat, dilarang membawa HP. Dan terakhir, dilarang semir rambut. Oke, terima kasih sudah 5 ya. Nah, sekarang tugas yang nomor 2 setelah kita punya peraturan kelas, kita ubah tadi yang kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi usahakan tidak ada kata-kata negatif, misalkan jangan, dilarang, tidak boleh, itu termasuk kata-kata negatif. Kita ubah kata-kata itu menjadi positif. Bawa HP silakan. Ayo coba kira-kira apa kata-kata supaya anak-anak tidak merasa dihukum, dikucilkan atau disakiti. Jadi buat kata negatif tadi berubah menjadi kalimat positif. Dilarang berkelahi itu kalimat positifnya hindari. Nah,
Nah nanti dari situ kan bisa mengarah ke keyakinan kelas. Hindarilah perkelahian. Nah, mantap. Coba cari. Nyesel kan kau tak ngomong. Bukan mesti ya. Kalau yang sudah ada kata positifnya tidak usah dirubah, misalkan datang tepat waktu atau hadir tepat waktu itu kan sudah tidak ada kata negatifnya, tidak perlu dirubah. Hindari perkelahian. Tidak boleh menghina apa ya? Saling Berkata-katalah yang baik dan benar. Nah besok ini yang kita praktekkan sekarang kita ajak juga anak-anak kita kan, biar mereka juga ikut partisipasi dalam penyusunan keyakinan kelas. Orang Indonesia pada kelompok melakukan Yang sudah positif tadi nggak usah dirubah, yang masih ada kata-kata negatifnya. menciptakan suasana yang tenang. Luar biasa kelompok satu ini. Besok jangan lupa ditempel di kelas kalau sudah membuat keyakinan dengan murid-murid, kita print, kita tempel di kelas. nyaman. Ya. Nah ini HP-nya apa? Menggunakan Saudara membawa HP. Gunakanlah gadget pada tempatnya. Nah, kamu bukan di sekolah ya? Iya. Gunakanlah HP pada tempatnya dan jam istirahat boleh agar terlihat dan ganteng. rapikanlah rambutnya agar terlihat bersih. Rambut ayolah. Sudah, Bapak Ibu guru sudah ya. Nah, dari tadi kata-kata negatif tadi kita rubah. Ada yang mau menyampaikan dari komponen itu peraturan yang sudah tidak ada kata negatif. Bisa pakai video. Sudah ada di sini. Nah, sudah diganti. Biar kedengaran namanya. Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Saya menyampaikan peraturan yang positif di kelas. Yang pertama, rekor 2 pertama kita saya dulu jelaskan, usahakan semua anak itu menghadap ke depan, jangan yang menolak sana ke kanan. Yang kedua, membuli itu tidak baik. Sebaiknya kita sama-sama bermain, sama-sama belajar. Yang ketiga, pada saat jam istirahat, anak-anak boleh makan, bukan jam pas pada waktu belajar. Kebersihan harus diterapkan sebelum kita memulai belajar. Terus yang terakhir, usahakan jika guru menjelaskan jangan ngobrol. Jangan itu. Iya. Nah, tapi kan dari 5 sudah poin sudah dijelaskan, sudah menunjukkan tadi peraturan yang positif di kelas kan. Sudah, kita beri apresiasi untuk kelompok 2 kan, bagaimana kelompok 3 sudah ya? Mau menyampaikan satu aja contoh peraturan positif, silakan izin ya. Boleh
Yang bawah tadi peraturan yang tidak ada kata negatifnya atau Iya, peraturan. saya pengen tahu gimana caranya Bu Susi megang. Yang bawah, yang bawah. Bagaimana caranya dipegang? Ya, pegang. Silakan. Bacakan. Begitu. Baik, jadi di sini mewakili kelompok 3. Iya. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan peraturan kelas. Ya, yang bawah. Yang bawah saja yang sudah dirubah. Peraturan kelas, yaitu hindari tidur saat belajar. Apa? Hindari tidur saat belajar. Hindari tidur saat belajar. Oke, luar biasa. Berarti udah paham ya Bapak Ibu dalam membuat peraturan kelas. Jadi kita Sama kita ini. hindari atau hilangkan kata-kata negatif tadi. Kita ganti yang positif supaya apa? Auranya juga aura baik kan anak-anak itu. Nah, dari peraturan yang sudah positif tadi, sekarang kita cari nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita sepakati bersama dengan murid kita. Anggap saja kita diskusi dengan murid kita. Dari tadi nilai-nilai positif yang sudah kita buat peraturan tadi, kita ambil kira-kira nilai apa yang akan kita ambil. Bisa kita ambil dari nilai profil pelajar Pancasila, ada yang beriman bertakwa, itu kan ada segalanya. Ketika beriman dan bertakwa nilai apa? Ada dari jimus, kemudian ada sopan santun, menghormati, kerja keras, jujur. Nah, kira-kira dari peraturan yang Bapak Ibu buat tadi bisa kita tarik untuk keyakinan kelas, nilai apa yang bisa kita masukkan menjadi keyakinan kelas dari peraturan yang sudah kita buat tadi. Masuk ya. Maksudnya nilainya itu yang kayak normal itu. Ya, misalkan tanggung jawab, saling menghormati, Berakhlak mulia, bisa. berakhlak baik. Kata-kata itu kan kita yang sudah berakhlak. Silakan dari 5 tadi Bapak Ibu kelompokkan menjadi berapa nilai? Iya. Yang berakhlak. Masuk nilai mana? Ya, jadi masuk nilai mana? Misalkan nomor 1 hadir tepat waktu, bisa masukkan nilai tanggung jawab. Tanggung jawab harus dibacakan di sini. Karena tadi kalau di sini kan disiplin, maksudnya artinya belajar ya, bukan masukkan nilai universal. Ya, karena itu alat yang tidak mengenal aja. Boleh Bapak Ibu ambil 2 atau 3. Ini kan sekedar simulasi, nanti sebelum kita praktekkan di masing-masing kelas kita untuk menyusun keyakinan kelas. Sudah ya? Sudah ya Bapak Ibu? Ya. Jadi silakan perwakilan salah satu kelompok untuk menyampaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, kira-kira apa dari peraturan yang sudah dibuat tadi. Mau mana? Dari Pak Saka. Silakan Pak Saka, nilai-nilai apa saja yang disepakati. Itu yang tadi kan membuat peraturan kelas dan positifnya itu kita menyetujui nilai-nilai kebajikan universalnya itu yang satu berakhlak mulia, yang kedua saling menghormati antar sesama sekolah. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi awalnya kita dari peraturan, kemudian kalau ada yang negatif kita ubah dulu ke positif, kemudian dari peraturan tersebut kita ambil nilai apa yang bisa kita jadikan keyakinan di kelas kita. Nah, nanti itu disepakati bersama. Kalau sudah, kita tempel di kelas kita. Jadi ketika tadi anak-anak ada masalah, kita ingatkan lagi, ini loh keyakinan kelas yang akan kita yakini, akan kita terapkan di kelas kita. Jadi ketika anak-anak sudah melanggar atau sudah melenceng dari keyakinan kelas, mari kita ingatkan kembali supaya kembali ke jalan yang benar, istilahnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusunan keyakinan kelas atau terkait dengan diseminasi budaya positif? Cukup jelas. Cukup jelas, terima kasih. Jadi nanti silakan setelah ini besok Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi hindari kata negatif dan juga
hindari paksaan untuk anak-anak. Jadi kita ada anak-anak untuk berdiskusi agar bisa mengeluarkan unek-uneknya atau ide yang ada dalam diri anak-anak supaya mereka juga merasa dianggap dihargai. Ya, hindari hukuman. Baik, saya rasa untuk kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru semua. Semoga nanti kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.